Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hini Mujilastuti SPD, Guru Bimbingan dan Konseling SMP 3 Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Saya akan membuat video pembelajaran bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas UKIN mahasiswa sebagai mahasiswa PPK Daljab Angkatan Kedua tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Bu, ini kok lihat wajahnya kayak belum pada sarapan nih. Udah pada sarapan belum? Belum. Sudah, ada yang belum, ada yang sudah ya. Kalau bisa sarapan pagi itu adalah wajib, entah itu pakai bubur ayam atau makan telur atau roti ya. Boleh, yang penting kalau pagi perut kalian diisi. Tapi sehat semua kan? Sehat. Oke. Sebelum Bu Heni absen dan memulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Raffi, ketua kelasnya. Silakan untuk memimpin doa. Yuk. Baik, kita mau duduk, siap gerak, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih, amin ya rabbal alamin. Bu ini akan mengabsen kehadiran siswa kali ini ya. Mudah-mudahan di musim hujan seperti ini banyak yang tidak banyak yang nggak masuk ya. Banyak yang masuk. Coba Bu ini tanya, hari ini ada yang nggak masuk nggak? Yo Ais, tadi udah ngabsen berapa orang? Satu orang. Siapa Ais yang nggak masuk namanya? Farhan. Kenapa? Sakit atau apa? Sakit. Mudah-mudahan Farhan yang tidak masuk hari ini karena sakit cepat sembuh supaya besok bisa bergabung dengan kita untuk belajar. Nah, setelah Bu ini mengabsen, kita akan ini ya memberikan satu pembelajaran. Kalian masih ingat materi yang dulu yang kemarin Bu ini ajarkan? Apa coba judulnya? Iya, materi sebelumnya adalah mencari bestie yang terbaik. Nah, kali ini kalian akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang disiplin belajar. Ada kaitannya antara bestie yang baik dan disiplin belajar, karena teman yang baik akan mempengaruhi disiplin belajar. Betul nggak? Betul. Nah, Bu ini akan menjelaskan tujuannya dulu ya, dimana kalian supaya memiliki tujuan untuk bagaimana sih saya mencapai prestasi ya. Berarti kalian harus memiliki tujuan pembelajaran ya. Itu adalah peserta didik dapat memahami pentingnya disiplin belajar, dapat memahami hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disiplin dalam belajar, serta dapat menerapkannya dalam disiplin belajar sebagai kunci meraih prestasi. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan Bu Heni sampaikan ke kalian supaya kalian itu bisa mencapai sebuah prestasi. Ingat-ingat, tujuan pembelajaran yang akan Bu Heni berikan adalah bagaimana supaya kalian bisa disiplin dalam pembelajaran ya, supaya pembelajaran itu
kalau kamu membagi waktu itu tepat, di mana memiliki tujuan yaitu mencapai apa tujuannya itu? Kunci meraih prestasi. Yang berikutnya ya, setelah kalian pahami tujuan untuk disiplin belajar adalah kunci meraih prestasi. Sekarang Bu ini pengen tahu dulu nih sebelum slide berikutnya, apa itu disiplin? Ada yang tahu? Coba. Disiplin adalah sikap dan perasaan taat dan patuh. Iya. Ayo sebelum kita memulai materi, kita ice breaking dulu. Kita pakai tepuk semangat. SMP 3 SMP 3 bisa semangat. Oke, terima kasih. Kalian sudah sangat semangat ya. Selanjutnya setelah ini kita akan melihat gambar. Coba lihat gambar apakah itu? Orang sedang apa ya? Iya, sekali di mana diibaratkan kalian itu melihat seseorang yang dengan semangatnya meraih cita-cita, tapi diibaratkan menggali sebuah tanah. Di dalam tanah itu ada apanya? Berlian ya. Kebanyakan orang gagal adalah orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan sesuatu yang dicita-citakan sebetulnya. Tapi dimana kalau kalian tidak disiplin itu akan mengalami kegagalan, padahal meraih kesuksesan itu sudah di depan mata. Itu diibaratkan contoh seperti ini, lihat di bawah, coba di atas masih jauh ya, dia semangat tapi nggak nyampe. Setelah nyampe putus asa, benar nggak? Iya, putus asa karena aku udah lelah nggak nyampe gitu ya. Nah itu diibaratkan disiplin belajar itu seperti itu. Untuk mencapai satu tujuan supaya kamu meraih prestasi yang bagus ya harus semangat sampai selesai. Nah disitulah tuh ya. Nah ya, padahal sudah mendekati gambarnya, tapi dia sudah lelah akhirnya balik. Itu jangan sampai seperti itu ya. Tidak mudah menyerah, betul nggak? Ya harus semangat. Nah, selain tidak mudah menyerah, di sini ada gambar. Semuanya di belakang warnanya apa? Bentuknya apa? Bentuknya? Nah, yang paling depan. Nah, lingkaran atau bulatan bola ya. Kenapa sih Bu itu gambar apa? Ada yang pengen tanya nggak? Dimana ini adalah salah satu kalian itu harus bisa membuat inovasi yang baru. Kalau semua kotak, nah misalnya Abdel yang paling depan tuh, dia sudah membuat sesuatu yang kotak menjadi bulat, berarti memiliki apa? Inovasi ya. Di sini ada nih membuat inovasi ketika melakukan hal yang sama. Ada bisa semuanya kotak, tiba-tiba aku pengen beda, bikin yang bulat atau yang lingkaran atau yang apa. Itu namanya sesuatu yang inovasi. Dalam belajar kita akan membuat sesuatu yang lebih bagus lagi, walaupun sama tapi memberikan sesuatu yang ada nuansa beda. Itu yang namanya inovasi. Berikutnya seperti yang ditanyakan Bu Heni sebelum pembelajaran, apa sih itu disiplin? Nah di sini ada, coba dibaca yang keras. Disiplin itu apa? Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku, perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Nah, itu adalah salah satu pengertian dari apa? Disiplin ya, dimana merupakan sikap atau mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku, perorangan, tidak berkelompok ya. Jadi setiap orang akan memiliki rasa disiplin pada diri sendiri. Tapi kalau tidak, biasanya termasuk orang yang seperti apa? Kalau tidak punya disiplin sendiri-sendiri, malas ya, karena dia inginnya bermain saja, nggak mikir itu kewajibannya sebagai anak atau sebagai siswa adalah apa ya tadi? Belajar. Dalam belajar harus ada rasa apa tadi? Disiplin. Di mana di situ
itu ada disiplin. Selain kamu memiliki disiplin, kamu akan harus memiliki juga disiplin belajar sebagai apa? Sebagai siswa. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya. Setiap anak memiliki aturan waktu sendiri-sendiri, benar gak? Saya suka belajarnya pagi, saya suka belajarnya malam, ada yang saya suka tidur dulu Bu, bangun baru nanti belajar. Itu namanya waktu belajar yang memiliki variasi sendiri sesuai dengan kebiasaannya, ya. Waktunya dengan membagi waktu itu biar kelihatan bisa melaksanakan belajar dengan baik, ya. Itu adalah disiplin belajar. Selain tadi sudah kamu tahu tentang disiplin dan disiplin belajar, di sini ada ciri-cirinya ternyata. Apa sih ciri-ciri disiplin belajar? Yaitu yang pertama adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan apa? Sepenuhnya. Iya, melaksanakan sepenuhnya ya yang sudah menjadi norma dan etika yang sudah kalian ketahui pada pengertian tentang disiplin dan disiplin belajar. Yang kedua adanya perilaku yang dikendalikan. Apa sih Bu perilaku yang dikendalikan? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Oke, boleh dijelaskan. Yang dikendalikan itu sesuatu, misalkan ada rasa malas timbul untuk memegang buku dalam belajar. Biasanya ada nggak seperti itu? Ada. Nah, hal itulah yang harus kalian kendalikan. Saya kalau nggak belajar nanti saya tidak bisa pinter, saya tidak bisa meraih prestasi. Makanya pengendalian diri itu lebih penting supaya saya tetap harus bisa mentaati disiplin diri sendiri untuk tetap belajar. Saatnya belajar dan belajar, ya. Kemudian yang ketiga, adanya ketaatan atau obedience, ya, adanya ketaatan. Setelah kalian membuat aturan dalam sebuah seperti jadwal ya, jadwal belajar, jadwal disiplin belajar. Nanti kalian akan membuat jam segini aku apa, jam segini apa, jam. Nah, kalian akan disiplin dengan itu nggak? Apa yang setelah kamu buat? Iya, ya. Paling enggak setelah kamu membuat jadwal pembelajaran buat diri sendiri, kalian akan mentaati apa yang sudah kalian buat untuk mencapai kesuksesan dalam belajar, dalam disiplin belajar. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin dalam belajar. Mengerti maksud dan tujuan, tadi sudah ya. Nah, kemudian mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Tidak hanya sekedar untuk ketemu dengan teman, tapi tujuannya adalah belajar. Kemudian yang kedua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu, ya, dengan teman-teman juga pengaruh ya. Nah, ilmu dan bukan hanya untuk teman-teman, tetap satu tujuannya mendapatkan ilmu. Yang ketiga, hal-hal yang ketiga, belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah, ya. Belajar harus siap dengan apapun. Kalau kalian belajar nanti mentalnya akan lebih kuat, sudah terbiasa mengalami hal-hal yang sesulit apa. Kemudian yang keempat, harus mengikuti segala peraturan. Betul? Nah, apapun tata tertib di sekolah, pembelajaran di sekolah harus diikuti dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan. Yang kelima adalah memiliki apa? Sopan santun, kesungguhan hati, ya. Nah, terhadap siapa? Guru. Iya, terhadap guru. Ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membiasakan disiplin belajar. Diri sendiri dulu. Dari orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Ya, dari diri sendiri, di mana kalian memiliki disiplin belajar, membagi waktu, dan satu hari penuh, satu hari 2 kali 24 jam. Kamu harus bisa membagi waktu pagi, bangun, sholat subuh dan sebagainya, ya. Membuat jadwal, ya. Menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, kamu bisa melakukannya kah? Menumbuhkan rasa percaya diri pada diri sendiri? Bisa ya, insya Allah, supaya kalian bisa membagi waktu
untuk membuat jadwal belajar ya. Kemudian tidak percaya diri itu akan membuat kamu malas dalam belajar, cenderung melemahkan semangat kayak sungkan gitu ya. Males banget gue ini, aku tak kalau mau belajar gimana ya caranya. Nah, itu tadi membuat jadwal keseharian atau waktu belajar. Apakah kalian pengen tahu kiatnya bagaimana mengatur belajar? Pengen ya, supaya kalian sukses. Yang pertama apa? Tetapkan prioritas. Berarti saat kalian mendapatkan materi yang paling sulit, berarti kamu harus menyelesaikan dulu. Ya, itu adalah satu prioritas. Sesuatu pembelajaran yang susah adalah sesuatu yang harus diutamakan dalam belajar. Ya, kemudian apa? Jangan membenahi diri dengan jadwal yang berlebihan. Simpel saja, belajar dalam satu hari cukup, misalnya 1 jam, tapi rutin itu akan membuahkan hasil karena setiap hari. Kemudian apalagi, luangkan waktu untuk refreshing setiap hari. Apa biasanya? Kita boleh refreshing untuk istirahat, tidak melakukan belajar boleh. Yang terakhir, jangan menunda. Ada yang menunda PR atau tugas sekolah? Coba tunjuk jari. Ada nggak? Ada ya? Wih, hebat sekali kelas 8B ya. Oke, terima kasih. Nah, istirahat yang baik. Nah, lihat, dimana setelah kalian melakukan kegiatan begitu banyaknya jadwal padat 1 minggu hanya 1 hari untuk refreshing, kalian harus memiliki waktu untuk istirahat ya. Oke, yang terakhir adalah kata motivasi ya. Di sini punya motivasi buat kalian. Disiplin adalah jembatan di antara tujuan dan prestasi. Kemudian disiplin akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Yang terakhir, Terlalu banyak berpikir hanya membuat Anda takut dalam menjalani hidup. nah, terlalu banyak berpikir hanya membuat kalian takut dalam menjalani hidup. Cukup simpel saja dalam pemikiran. Saya akan mencapai tujuan, yaitu meraih prestasi, dan saya harus giat belajar. Tidak terlalu banyak yang dipikirkan. Oke, materi kali ini sudah Bu Eni jelaskan semua. Nanti Bu Eni akan memberikan tayangan buat kalian. Sebelum ada tayangan video sedikit, Bu Eni pengen kalian adakah yang belum jelas tentang materi yang Ibu sampaikan tadi? Silahkan boleh bertanya. Ya, Ayesa. Bu, ya gimana? Belajar itu gimana sih, Bu? Disiplin belajar tadi sudah dijawab sama. Ya, apa coba jelaskan? Apa yang namanya ya? Ya, Kire akan menjelaskan. Disiplin belajar adalah yang Oke, baru itu disiplin ya. Mungkin, nah itu salah satu disiplin. Kalau disiplin belajar apa coba Ais? Disiplin belajar adalah sikap mental untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan pengendalian diri untuk kesadaran bertanggung jawab. Yang namanya disiplin belajar itu pengendalian diri untuk tidak malas belajar. Saya harus fokus dengan apa yang saya buat, seperti jadwal tadi. Ya, itu adalah pengendalian diri. Oke, selesai ya. Itu adalah salah satu video singkat di mana tadi adalah video tentang seorang siswa yang bagaimana ya, Nak? Iya, awalnya mendapatkan nilai berapa? 40. Kemudian dia malu nggak dengan teman-temannya? Malu. Karena dia mendapatkan nilai sedikit. Akhirnya dia membuat jadwal sendiri ya di rumah, setiap hari rajin belajar. Nah, dalam tayangan tadi silahkan setelah kamu amati dari pertama sampai terakhir dan materi yang sudah diberikan, bagilah kelompok. Ini ingin di sini kalian akan mengamati dan memberikan pendapat dengan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silahkan kelompoknya dibagi dulu. Ya. Oke, yuk dihadap kelompoknya. Sudah menjadi 3 kelompok anak-anak? Sudah. Ini akan membagikan beberapa soal untuk kalian.
satu kelompok. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian untuk mengisi SKPD yang akan Bu ini kasih ya. Kalau tidak ada yang jelas, boleh ditanyakan sama Ibu. Pensinya mana? Oke, bagaimana, sudah selesai belum? Kalian sudah mendiskusikan pembelajaran tentang disiplin belajar. Barangkali dari kelompok 1, 2, 3 nanti perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setuju? Oke, sebelum mempresentasikan kita ekspresi dulu. Ya, tepuk semangat. SMP 3, SMP 3, bisa, semangat. Oke, terima kasih. Coba Bu ini pengen tahu hasilnya bagaimana kalian mendiskusikan materi pembelajaran kali ini tentang disiplin belajar untuk meraih prestasi. Dari kelompok 1 dulu, silakan siapa yang maju ke depan. Ya, silakan Kire maju, tepuk tangan buat Kire dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang bertema disiplin. Disiplin adalah sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen waktunya dengan baik sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia. Pengertian disiplin belajar adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku, perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Bagaimana kebiasaan belajar yang sesuai dengan diri kalian? Kebiasaan saya dalam belajar adalah sambil mendengarkan musik atau Dengarkan musik, mungkin Kire senengnya kalau belajar ngapain? itu Bu, Apa? cemilan, makan cemilan. Hah? Sambil nyemil ya. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan belajar. Yang selanjutnya nih, kelompok 1 rata-rata pada senang ngemil ya. Yuk lanjutnya. Hal apa yang biasanya mengganggu belajar kalian? Hal yang sering membuat saya terganggu adalah seperti suara volume televisi yang sangat keras dan tempat yang ramai dan tidak nyaman. Terus, bagaimana mengatasi gangguan tersebut? Biasanya saya membersihkan tempatnya terlebih dahulu agar bersih dan tidak kotor. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Kire kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1 ternyata metode belajarnya, teknik belajarnya itu dia memiliki yang suka sambil nonton, sambil mendengarkan musik ya. Ya, sambil apa lagi ngemil. Biar tidak apa, Kire? Tidak ngantuk. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok B. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Pengertian disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku.
Pengertian disiplin belajar adalah sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu manajemen waktu dengan baik sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia. 2. Bagaimana kebiasaan belajar yang sesuai dengan diri kalian? Saya belajar pada malam hari dengan membaca dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku. 3. Apakah kalian sudah melakukan kebiasaan belajar yang baik? Sudah. Hal yang biasanya mengganggu belajar, sesuatu yang berisik. Bagaimana mengatasi gangguan tersebut? Saya harus belajar pada tempat yang sepi seperti di kamar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kedua ya. Sama-sama menginginkan tempat yang sepi ya, yang sunyi, tidak terganggu oleh suara lain. Dengan kelompok 3 bagaimana? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami bertemakan pentingnya disiplin belajar. Yang pertama, pengertian disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Yang kedua, pengertian disiplin belajar adalah sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu memanajemen waktunya dengan baik sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, bagaimana kebiasaan belajar yang sesuai dengan diri kalian? Belajar dengan keadaan yang sepi, tidak berisik, karena kalau berisik kadang tidak fokus dan biasanya belajar di kamar serta sambil mendengarkan musik. Yang ketiga, apakah kalian sudah melakukan kebiasaan belajar yang baik? Tentu sudah. Yang keempat, hal apa yang biasanya mengganggu belajar kalian? Suatu keadaan yang ramai dan berisik. Yang kelima, bagaimana mengatasi gangguan tersebut? Jelaskan. Kita dapat mencari tempat yang lebih nyaman dan jauh dari gangguan apapun. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 3 adalah ada perbedaan sedikit di mana cara belajarnya, tapi secara umum rata-rata pengennya suasana yang sepi, ya nyaman, tidak ada suara berisik lainnya. Tapi beda berisik dengan musik ya, benar nggak? Iya, musik sama berisik kan beda. Kalau musik bisa mengikuti kita untuk atau memotivasi belajarnya lebih enjoy, lebih asik. Tapi kalau berisik bikin tidak konsentrasi. Terima kasih. Oke, dari semua jawaban kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Ibu Heni simpulkan kalian sudah bisa memahami tentang bagaimana itu disiplin buat diri sendiri, untuk individu, dan juga disiplin dalam belajar untuk meraih prestasi. Sehingga kalian bisa mengatur jadwal di mana kalian tidak akan menyia-nyiakan waktu yang kosong atau yang luang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, kesimpulannya hari ini kalian sudah memahami tentang disiplin belajar untuk meraih prestasi materi yang sudah Bu Heni berikan. Oke, silakan kalian bisa mengumpulkan hasil diskusi kalian pada ketua kelompok masing-masing. Silakan dikembalikan ke Bu Heni untuk dinilai. Asik. Anak-anakku, kali ini kalian sudah mengikuti pembelajaran disiplin dalam belajar untuk meraih sebuah prestasi. Bu Heni ulang kembali dari kesimpulan pembelajaran dari tujuan yang sudah kita bahas kali ini. Bu Heni pengen tahu apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini tentang disiplin. Apa itu disiplin? Ada yang bisa? Oke, Safira, apa itu disiplin? Kesimpulan disiplin belajar, tindakan ketaatan, keteraturan siswa dalam mengikuti proses belajar. Iya, tepuk tangan untuk Safira. Oke, selanjutnya, selain disiplin, disiplin belajar itu apa? Ada yang tahu? Iya, silakan Ais. Disiplin belajar adalah kunci dari kesuksesan. Ya, betul kan disiplin adalah kunci dari kesuksesan kelompok 3, betul? Oke, terima kasih. Yang terakhir,
Ibu pengen tahu dari kesimpulan semua tentang belajar, tempat yang bagus itu ternyata belajar itu tidak hanya di rumah. Selain di rumah di mana coba? Di mana saja? Di sekolah dan di rumah. Ya, di sekolah, di rumah pun harus tetap belajar, tetap melakukan disiplin belajar seperti yang sudah Bu Heni berikan tadi. Selanjutnya, Bu Heni pengen tahu di dalam disiplin belajar itu kalian harus membuat apa dulu? Ada yang tahu membuat apa? Ya, Ayesa? Dapat membuat jadwal waktu belajar. Oke, dari disiplin belajar itu kita dapat membuat jadwal belajar. Supaya apa, Yesa? Supaya kita bisa bagaimana? Disiplin mengikuti pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Oke, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Tepuk semangat. SMP 3 bisa Semangat. Terima kasih. Kalian sudah belajar dari awal sampai akhir tentang tujuan disiplin belajar, tentang meraih prestasi, sudah berdiskusi bagaimana cara kalian membagi waktu, bagaimana kalian bisa disiplin diri sendiri ya, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan bahas materi yang lain. Ibu kali ini akan mengakhiri pembelajaran yang sudah sangat menyenangkan hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui tentang disiplin belajar? Senang. Akan dicoba untuk belajar seperti itu, disiplin diri sendiri? Iya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Sebelum diakhiri, silakan Raffi untuk menutup dengan membaca doa. Silakan Raffi membaca doa penutup. Ya. Tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.